Selamat datang di channel Juhdan Imaroh. Di sini kita bakal bahas bunga tunggal, bunga majemuk, dan juga anuitas secara ringkas dalam suatu studi kasus. Kita bakal bahas di papan tulis ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dari bunga tunggal. Misalnya seperti ini soalnya. Budi meminjam 10 juta rupiah. Pengembaliannya dicicil dalam 5 tahun dengan bunga tunggal 5% per tahun. Berapa total bunga yang harus dibayar Budi? Nah, kalau ingin mengetahui total bunga yang harus dibayar, kita menggunakan rumus ini. Total bunga yang harus dibayar itu B besar. Nah, sama dengan M0 itu total modal, ini 10 juta. Nah, lalu N, kalau N itu periode. Kita lihat, nah ini 5 tahun. Nah, tapi harus dipastikan, kita lihat di bunganya. Bunga tunggalnya kan 5% per tahun. Nah, artinya ini bunganya itu tahunan. Jadi periodenya juga dilihatnya tahunan. Di sini 5 tahun. Soalnya bisa aja misalnya bunganya itu 5% per tahun. Nah, habis itu Budi itu pengembaliannya dicicil dalam misalnya soalnya ngecoh pakai 12 bulan. Nah, itu kan artinya cuma 1 tahun. Tapi tetap bunganya itu cuma 5%. Tapi periodenya artinya cuma 1 periode. Karena suku bunganya itu per tahun, periodenya 12 bulan atau cuma 1 tahun. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, lalu B kecil, kalau B kecil itu suku bunga, ini suku bunganya 5% per tahun. Nah, kita masukin ke hitungan. Total bunga yang harus dibayar sama dengan 10 juta dikali N-nya 5 dikali B kecil, suku bunganya 5% atau 5/100 biar lebih mudah. Kita coret ini nolnya 2. Nah, lalu 10 juta jadi 100.000. 5 kali 5 25. Artinya 100.000 kali 25 sama dengan 2.500.000. Nah, ini total bunga yang harus dibayar Budi setelah 5 tahun. Oh iya, ketinggalan. Ada yang namanya MN atau MN itu keseluruhan yang harus dibayar. Cicilan aslinya ditambah bunga. Ya, rumusnya itu MN sama dengan modal awal ditambah bunga yang harus dibayar. Jadi kalau tadi itu 10 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 12.500.000. Kalau ditanya berapa cicilan yang harus dibayar dalam 1 tahun atau berapa cicilan per tahun. Kan tadi kita udah dapat kalau MN-nya sama dengan 12.500.000. Nah, kalau ditanya berapa cicilan per tahunnya, jadi cicilan dia bayar ini sama bunganya. Nah, ya udah tinggal dibagi sama N atau dibagi 5. Dibagi periodenya sama dengan 2.500.000. Nah, ini adalah cicilan per tahunnya. Oke, itu tadi bunga tunggal. Sekarang lanjut bunga majemuk. Misalnya masih sama seperti tadi. Cuma bunganya itu jadi bunga majemuk 5% per tahun. Nah, kalau ditanya berapa total bunga yang harus dibayar Budi, nah itu cukup beda ya kalau dengan bunga tunggal. Kalau bunga majemuk itu rumusnya cuma satu, cuma MN doang. Atau kalau MN itu sama dengan total semua yang harus dibayar, cicilan plus bunganya. Nah, jadi kalau mau cari berapa total bunga yang harus dibayar, kita cari dulu semua total modal awal sama bunga yang harus dibayarkan. Kita cari dulu total semua yang harus dibayar. M0 10 juta. Ini pakai rumus ini ya. Dikali 1 ditambah B. B-nya 5% nih, tetap sama. Suku bunga 5%. Dikali N. N-nya itu periode. Jadi 5 tahun. Nah, kita sederhanakan. Ini kan tetap 10 juta. Nah, kalau ini kan 5% itu kan sama dengan 0,05. Jadi biar bisa kita tambahin 1 ditambah 0,05 jadi 1,05 pangkat 5.
Nah, ini kita hitung kalau saya pakai kalkulator saintifik biar gampang. Itu kita dapat hasilnya. Nih tetap 10 juta masih. Hasilnya itu 1,276. Saya ambil 3 angka di belakang koma. Misalnya, aslinya panjang 1,276. Atau 4 deh, 2763. Nah, sama dengan tinggal dikalikan 10 juta. Jadi 12 juta 763.000 rupiah. Nah, ini total semua yang harus dibayar. Nah, kalau total semua yang harus dibayar langsung ini jawabannya. Nah, kalau total bunga ya udah 12 juta ini kan MN. Kita tahu kalau MN itu yang tadi MN sama dengan M0 ditambah B. Modal awal ditambah bunganya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita mau cari berapa bunga yang harus dibayar, artinya MN dikurangin M0. Total semua yang harus dibayar dikurangi modal awal. Jadi 12.763.000 dikurangi 10 juta. Sama dengan ya udah tinggal satunya ilangin. Jadi bunganya itu 2.763.000 rupiah. Nah, ini lebih besar kan kalau bunga majemuk tuh daripada bunga tunggal. Ini. Kalau ditanya berapa cicilan yang harus dibayar per tahun, ya udah kayak tadi 12.763.000 tinggal dibagi sama N-nya, dibagi 5. Cicilan per tahun. Nah, kita hitung dulu. 12.763.000 dibagi 5 sama dengan 2.552.600. 2.552.600 rupiah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada anuitas. Nah, ini masih sama kayak yang tadi. Nah, 10 juta yang dipinjamnya periodenya 5 tahun, suku bunganya 5%. Nah, cuma pakai sistem anuitas. Ya, anuitas tuh bukan apa ya? Ada bunganya, cuma anuitas tuh bukan bunga anuitas, bukan, tapi anuitas itu adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pembayar atau yang memungkinkan cicilan itu tetap per periodenya. Ini kan periodenya 5 tahun, dibayarnya per tahun. Nah, jadi pembayaran tiap tahunnya itu tetap. Misalnya kalau tiap tahun 1 juta ya udah 1 juta 1 juta 1 juta terus tetap kayak gitu. Nah, cuma proporsi bunga dan juga yang dibayarkan dari cicilannya itu berubah-ubah tiap tahunnya, tiap periodenya. Kalau dijelasin secara rinci mungkin terlalu ribet. Jadi kita lebih ke contoh praktis aja buat ngerjain ulangan. Nah, terus yang dimaksud anuitas adalah cicilan per tahunnya, cicilan per periodenya. Nah, ini berapa yang harus dibayarkan Budi per tahun. Itu adalah anuitas. Jadi yang ditanya adalah A. Nah, kita cari langsung. A sama dengan M0 modal awal 10 juta. Dikali suku bunga 5%. Dikali 1 ditambah 5%. Tambah B ya. Pangkat N itu periodenya 5 tahun. 5. Dibagi 1 ditambah 5%. Pangkat 5. Nah, dikurangi 1. Nah, ini kita kalikan 10 juta kali 5%. 500.000. Nah, setelah itu ini. Tadi kan kita udah ngitung juga 1 tambah 5%. Kita jadiin dulu 1,05. Dipangkatin 5 itu jadi 1,2763. Dibagi. Nah, ini kan sama hasilnya.
1,2763. Cuma yang bawah itu dikurangi 1. Artinya jadinya itu 0,2763. Ini kan 1 dikurangi 1 jadi 0. Nah, kita bagi pakai kalkulator saintifik juga. Hasilnya itu, ini masih 500 ya. Kita ambil 4 angka di belakang koma lagi misalnya. 1,2763 dibagi 0,2763. 4,6193 dikali 4,6193. Nah, kita kalikan 500.000 dikali 4,6193. Hasilnya sama dengan 2.309.650 rupiah. Nah, jadi cicilan yang harus dibayar Budi per tahun itu 2.309.650 rupiah. Nah, kalau ditanya berapa total yang harus dibayarkan Budi, jadi total semuanya gitu. Ya udah tinggal ini kita kaliin periodenya. Periodenya itu kan 5. Jadi buat tahu berapa sih yang harus dibayarin sama Budi totalnya, kita kaliin ini dikali 5. Nah, kita coba kali 5 sama dengan 11.548.250 rupiah. Nah, ini total yang harus dibayar. Kalau ditanya berapa bunganya, ya udah tinggal ini 11.548.250 dikurangi 10 juta. Nah, jadi kita dapat bunganya 1.548.250. Ini bunganya nih. Nah, jadi itu untuk soal anuitas. Nah, jadi itu ya yang udah kita bahas tadi, bunga tunggal, bunga majemuk, dan juga anuitas. Nah, kalau yang jenis bunga tadi cuma 2, tunggal sama majemuk. Kalau anuitas itu suatu sistem pembayaran cicilan yang tetap. Nah, ini ini udah bukan masuk segmen buat latihan soal ulangan ya. Ini kita masuk ke segmen apa sih hikmah yang bisa kita dapat dari belajar 3 materi itu. Nah, kalau kita tadi lihat perbandingan bunganya itu, yang paling gede itu majemuk. Habis itu yang kedua baru bunga tunggal. Yang ketiga baru bunga dari sistem anuitas. Nah, artinya misalnya, kalau kita misalnya meminjam uang nih dari bank. Habis itu kita lihat modalnya sama, misalnya yang mau kita pinjam, suku bunga sama, periodenya sama. Nah, artinya kita misalnya dikasih pilihan mau tunggal, mau majemuk. Nah, itu pilih yang tunggal gitu, agar bunganya lebih kecil. Nah, tapi kalau misalnya perhitungannya berbeda, intinya carilah yang bunganya paling kecil. Itu kalau kita minjem uang. Nah, terus kalau anuitas, nah kita lihat tadi, wah itu bunganya kecil sekali kan. Tadi dari 10 juta total yang harus dibayar cuma 11 juta sekian. Bunga tunggal aja tadi yang harus dibayar totalnya itu 12.500.000. Nah, kalau anuitas itu sebenarnya tergantung periodenya, teman-teman. Makin lama periodenya, itu tuh jumlah bunga yang harus dibayar itu tuh lebih besar. Kalau yang tunggal kan misalnya 5% per periode, ya udah 5%, 5%, 5% gitu. Kalau majemuk ya nambah dikit lah. Tapi dikit-dikit bisa jadi bukit juga sih. Kalau anuitas itu kayak majemuk juga sih. Jadi makin lama periodenya bunganya itu bakal makin gede. Nah, makanya kalau ada yang namanya KPR. KPR itu sistem simpelnya kita beli rumah, cuma bayarnya itu nyicil. Biasanya nyicilnya pakai anuitas. Nah, makin lama periodenya itu makin susah bayarnya. Dan anuitas ini kan tadi udah saya kasih tahu
proporsi bunga dan juga nilai asli yang dibayar itu berubah-ubah. Nah, jadi kalau di awal itu bunganya lebih gede biasanya daripada proporsi asli yang dibayar ya, kalau KPR. Nah, baru lama-lama nanti proporsi nilai asli yang dibayar makin gede, bunganya makin kecil. Nah, cuma kalau KPR, nah resikonya gini teman-teman. Misalnya KPR biasanya belasan tahun loh, bahkan puluhan tahun. Misalnya 12 tahun ya misalnya. Nah, habis itu ada suatu keluarga dia eh, beli rumah pakai KPR, dia cuma sanggup bayar 3 tahun. Habis itu nggak sanggup bayar lagi. Nah, apakah semua bayaran yang dibayar 3 tahun itu nilai real dari rumah yang dia beli? Enggak, itu tuh kebanyakan cuma bunga doang. Yang nilai asli yang dilunasin buat beli rumahnya cuma sekian persen. Nah, makanya misalnya keluarga tersebut pindah ke bank syariah misalnya, nah itu ngulang dari nol. Pokoknya intinya bahaya sekali KPR itu. Kalau nggak mampu, kalau mampu juga itu kita bayarnya itu jadi berkali-kali lipat. Misalnya rumah 500 juta, pakai KPR malah total yang dibayar bisa lebih dari 1 miliar. Seringkali bunganya justru lebih gede dari nilai asli yang dibayarkan. Nah, makanya kalau belum mampu mending nyewa aja kalau rumah. Itu pelajarannya. Mungkin sekian untuk pelajaran kali ini. Terima kasih.